Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Ta'ala, di antara nikmat yang Allah jadikan sebagai alasan agar orang musyrikin mereka mau masuk Islam adalah nikmat aman yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Artinya masuklah kalian ke dalam Islam. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka sehingga tidak mengalami kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka sehingga mereka tidak mengalami ketakutan. Nikmat aman Allah jadikan sebagai alasan untuk memerintahkan orang musyrikin Quraisy agar mau masuk Islam. Padahal ada banyak sekali nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepadanya. Namun Allah pilih nikmat ini untuk disebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan bahwasanya nikmat aman adalah nikmat yang sangat besar bagi hamba. Kita bisa bayangkan, andaikan masjid ini berada di daerah konflik atau berada di daerah di mana masyarakatnya mengalami chaos, maka mungkin kita tidak bisa melaksanakan Jumatan, kita tidak bisa melaksanakan aneka kegiatan berjamaah dengan tenang karena ada situasi yang tidak aman yang ada di sekitar kita. Dan untuk mewujudkan nikmat aman ini, maka kaum muslimin harus disatukan dalam satu suara. Dan satu suara itu bisa terwujud ketika mereka memiliki pemimpin. Karena itulah bagi para sahabat, mereka memahami bahwa ada banyak sekali ajaran syariat Islam yang tidak bisa terwujud kecuali ketika mereka memiliki pemimpin. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Innahu la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin." Rawahu Darimi. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan adanya jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali ketika ada pemimpin, dan tidak ada pemimpin yang berarti kecuali jika diiringi dengan ketaatan. Pernyataan yang sahih dari Umar diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Berdasarkan hal ini, para sahabat memahami bahwa keberadaan ajaran syariat ada bagian yang dia hanya bisa terlaksana kecuali jika dilaksanakan dengan berjamaah. Seperti salat jamaah, seperti salat Id, termasuk juga penetapan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, kegiatan haji, demikian pula jihad fi sabilillah. Semua itu hanya bisa terbentuk jika dilakukan secara bersama-sama. Dan itu tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali jika di tengah masyarakat ada pemimpin yang sah. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita. Setelah Allah perintahkan agar kita mentaati Allah dan Rasulnya, Allah perintahkan kita agar mentaati orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin di sekitar masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta taatilah ulil amri di antara kalian. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekacauan umumnya terjadi ketika di sana tidak ada yang bisa menjadi wasit, tidak ada yang bisa menjadi pemimpin yang bisa menentukan arah.
Karena itu di masyarakat jahiliyah mereka menyadari bahwa ketika terjadi sengketa antara satu dan yang lainnya, namun tidak ada yang bisa menghakimi, maka akan sangat sensitif menimbulkan yang namanya sengketa. Sampai ada salah satu di antara penyair jahiliyah, Al-Afwah Al-Audi, pernah mengatakan, la yasluhun nasu fawda, la sarata lahum, wala sarata lahum idza juhaluhum sadu. Tidak ada baiknya ketika manusia mengalami chaos, mengalami kekacauan, sementara tidak ada sarah di antara mereka. Yang dimaksud sarah di sini adalah al-wasit, tidak ada penentu mana yang benar. Wala sarata lahum idza juhaluhum sadu. Namun yang namanya wasit tidak ada artinya ketika yang memimpin masyarakat adalah orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh. Dan ini diakui. Kita bisa bayangkan ketika dalam perempatan yang di situ tidak ada trafik lampu merah yang bisa mengatur siapa yang harus jalan duluan, maka seluruh pengendara akan berusaha untuk menerobos agar dia bisa duluan. Apa yang bisa kita bayangkan? Akan terjadi kemacetan yang berkepanjangan karena tidak ada yang ngatur. Maka bagaimana lagi dengan suasana masyarakat? Tentu mereka butuh seorang pengatur, sehingga adanya pemimpin adalah bagian dari kebutuhan yang sangat mendesak yang ada di tengah masyarakat. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akan hal ini, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar selalu mendengar dan taat kepada pemimpin. Sampai pun andaikan yang menjadi pemimpin adalah sosok yang tidak ideal. Disebut sebagai sosok yang tidak ideal karena belum memenuhi syarat. Misalnya seorang budak yang menjadi pemimpin, dan itu pengandaian yang mustahil. Rasulullah SAW bersabda, "Asmi' wa ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Tetap dengarkan dan taati walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari Habsyi. Dan budak mustahil jadi pemimpin sebab budak tentu saja dia di bawah kekuasaan pemiliknya. Namun pengandaian ini memberikan kita isyarat bahwa andai pun ada pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan ideal, bukan berarti dia layak untuk kemudian dilengsarkan, tapi kaum muslimin tetap diperintahkan untuk mendengarkan dan taat kepadanya. Bahkan Nabi SAW memberikan janji, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah." Ada 5 hal. Siapa yang melakukan salah satu di antaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepadanya. Dan yang dimaksud jaminan di sini adalah Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu." Orang yang dia menemui pemimpinnya dalam rangka untuk memberikan kemuliaan, memuliakan pemimpinnya dan menghormati pemimpinnya. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah yuwaqqirahu wa yahtarimahu wa yansuhuhu wa yuwasihi bil haqqi. Yang dimaksud di sini adalah memuliakan pemimpin dan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada pemimpin, menyampaikan pesan yang baik kepada pemimpin. Termasuk di antaranya adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Rasulullah SAW sampai memberikan jaminan bahwa orang yang menemui pemimpin dalam rangka untuk menghargai beliau sebagai pemimpin dan memberikan pesan baik kepada pemimpin, diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kecukupan baginya. Sebaliknya jamaah, apabila seorang muslim punya keinginan jahat kepada pemimpinnya, sehingga setiap kali ada pemimpin dia selalu dalam posisi sebagai antagonis bagi pemimpinnya, selalu mengkritik, selalu menyudutkan, selalu memberikan pernyataan yang menyakitkan bagi pemimpinnya dan seterusnya, maka orang semacam ini bisa jadi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan peringatan, "Man ahana sultanallah, man ahana sultanallahi fil ardi, ahanahullah." Barang siapa yang menghinakan pemimpin Allah di muka bumi. Dan yang dimaksud pemimpin Allah di muka bumi adalah para pemimpin yang ada di tengah masyarakat, yang mereka punya wilayah. Ahanahullah, maka orang ini akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Sehingga sinkron antara mereka yang memuliakan pemimpin, memberikan pesan yang baik bagi pemimpin, mendoakan pemimpin, dimuliakan oleh Allah, dan sebaliknya bagi mereka yang menghinakan pemimpin,
akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah, barangkali di antara kita mungkin tidak bisa ketemu langsung dengan para pemimpin kita. Namun mungkin kita merasakan dampak baik dari keberadaan kebijakan-kebijakan positif yang mereka buat. Maka jangan lupa untuk memberikan rasa terima kasih. Salah satunya adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Ketika pemimpin itu baik, kira-kira manfaatnya siapa yang akan mendapatkan? Masyarakat yang lebih luas. Tapi kalau pemimpin itu buruk, yang mendapatkan dampak buruknya juga masyarakat. Karena itu di antara perjuangan muslim adalah banyak mendoakan pemimpin agar mereka diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari rahimahullah pernah mengatakan, "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, ketahuilah bahwasanya itu salah satu di antara tanda ahlu sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawan. Tapi kalau kau melihat ada orang yang mendoakan keburukan bagi pemimpinnya, ketahuilah itu salah satu di antara tanda orang yang menyimpang. Jadi sampai para ulama menjadikan doanya seorang muslim terkait pemimpinnya, apakah doa baik atau doa buruk, lebih banyak mengumpat ataukah memohon kepada Allah kebaikan untuk pemimpinnya, ini sebagai pemisah antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Barbahari. Dan dulu para ulama mereka sangat semangat untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Dengan alasan besar tadi. Kalau pemimpinnya baik, maka dampak baiknya tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti yang pernah disampaikan oleh seorang ulama kibar, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, di mana beliau pernah mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa li sultan." Andaikan aku punya satu kesempatan doa yang pasti mustajab, maka tidak akan aku gunakan doa itu kecuali untuk kebaikan pemimpin. Kita mungkin ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa dan doa itu pasti mustajab, yang kita pikirkan hanya diri kita pribadi. Tapi beda dengan ulama. Ketika ulama itu memiliki satu kesempatan doa yang pasti mustajab, dijamin oleh Allah pasti akan diijabai, maka doa itu tidak akan digunakan kecuali untuk kebaikan pemimpinnya. Demikianlah prinsip yang dimiliki oleh para ulama. Mereka punya semangat untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Kami akhiri khutbah yang pertama ini dengan membacakan sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ada keseimbangan antara pemimpin dunia dan pemimpin agama. Mereka adalah umara dan ulama, dan dua-duanya adalah ulul amri. Maka Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'azzamus sultan wal ulama. Masyarakat akan selalu bertahan dalam kebaikan, akan selalu mendapatkan kebaikan sepanjang mereka memuliakan pemimpin dunia dan memuliakan pemimpin agama, yaitu para ulama. Fa idza azzamu hadzaini aslahallah. Kalau mereka memuliakan dua orang ini, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya, dunyahum wa ukhrahum, baik dunia maupun akhirat mereka. Wa idza istakhaffu bihadzaini afsada dunyahum wa ukhrahum. Tapi kalau mereka meremehkan dua manusia ini, yaitu para pemimpin dan ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak. Allah akan memberikan kehinaan bagi dunia dan akhiratnya. Pernyataan ini dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menganugerahkan pemimpin yang baik bagi bangsa Indonesia, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan semoga Allah taala memberikan hidayah dan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang menjabat, dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi masyarakat Indonesia. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Ta'ala. Kita menyadari tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi. Dan pemimpin yang ada di zaman kita, mereka bukan para nabi. Sehingga bisa dipastikan mereka juga mengalami kesalahan sebagaimana kita pernah mengalami kesalahan. Maka ada bagian kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin yang itu mungkin berdampak buruk bagi masyarakatnya. Dan ada bagian kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin yang sifatnya pribadi. Lalu bagaimana cara kita bersikap? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan orang zalim untuk menjadi orang pemimpin bagi orang zalim yang lain. Kami jadikan orang zalim, makhluk yang zalim untuk memimpin makhluk zalim yang lain, bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Maksud dari ayat ini dipahami oleh para ulama. Kehadiran pemimpin yang zalim di sebuah masyarakat itu dipahami sebagai hukuman bagi masyarakat tersebut. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ujian dan hukuman bagi sekelompok masyarakat dengan hadirnya pemimpin yang sangat tidak ideal, bahkan mendolimi rakyatnya. Kalaupun misalnya dalam situasi tertentu kita mengalami seperti itu, ada pemimpin yang kita rasakan dia sangat dolim kepada rakyatnya, maka bagi para ulama mereka memahami, jadikan itu sebagai kesadaran bagi kita bahwa ini adalah bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, ummalukum a'malukum. Ummalukum a'malukum. Pemimpin kalian itu berbanding lurus dengan kualitas amal perbuatan kalian. Kama takununa yuwalla alaikum. Seperti kondisi yang kalian alami, seperti itu pula nanti kalian akan diberi pemimpin oleh Allah Ta'ala. Seorang ulama yang bernama At-Turtushi, beliau bermadzhab Malikiyah. Beliau punya satu buku judulnya Sirajul Muluk yang juga membahas tentang masalah politik dalam Islam. Kata beliau, wa kanal ulama'u yaqulun. Para ulama dulu mengatakan, in istaqamat lakum umurus sultan fa'akthir hamdallahi ta'ala wa syukrah. Kalau kalian melihat ada pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa menyatukan masyarakat, pemimpin yang adil di masyarakat, fa'akthir hamdallahi ta'ala wa syukrahu, maka perbanyaklah memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Karena itu berarti anugerah yang Allah berikan kepada masyarakat. Wa in ja'akum minhu ma takrahun. Tapi kalau kalian punya pemimpin yang melakukan perbuatan yang tidak kalian sukai, yang kalian ingkari, mungkin karena kebijakannya yang zalim atau kekurangan yang ada padanya, wajjihuhu ila ma tastaujibuna minhu bidunubikum. Maka jadikan itu sebagai alasan bahwa bisa jadi ini karena sebab dosa-dosa kalian. Wa tastahiquna bi athamikum, dan kalian berhak untuk mendapatkan hal ini disebabkan karena perbuatan dosa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Demikianlah para ulama memahami. Jadi kalau ada kebijakan yang mungkin kita enggak suka, bagi para ulama, pertama suudzonnya dikembalikan kepada diri rakyat. Barangkali ini disebabkan karena masyarakat banyak berbuat zalim. Karena itu ketika terjadi aneka keputusan yang tidak berpihak kepada para ulama, dulu mereka bersabar dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyak istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemimpin itu atau Allah gantikan dengan pemimpin yang lebih baik. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan keamanan bagi negeri ini. Allah jadikan negeri ini negeri yang barakah. Ya'tiha rizquha ragadan, yang rizkinya selalu berdatangan dengan sangat baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin yang terbaik bagi masyarakat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin.
Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Mari bergabung bersama ANB Akademi Angkatan Kelima. Insya Allah, pendaftaran dibuka dari tanggal 1 hingga 19 Januari 2025. Untuk informasi lengkap, kunjungi anbacademy.id.